Doraemon gak tamat. Tapi kenapa tiba-tiba hilang dari RCTI? Ini alasan aslinya. Kalau kamu besar nonton Doraemon tiap minggu pagi, kamu pasti sadar ada yang aneh. Rutinitas kita yang sudah berlangsung puluhan tahun itu mendadak berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa robot kucing dari abad ke-22 ini seolah lenyap dari stasiun TV yang jadi rumahnya selama ini? Banyak yang bertanya-tanya. Apakah karena ratingnya turun? Atau mungkin ada masalah internal? Atau jangan-jangan Doraemon udah nggak laku lagi? Tunggu dulu. Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Dan mungkin nggak seperti yang kamu kira. Di video ini, kita akan bongkar tuntas misteri hilangnya Doraemon dari RCTI. Kita nggak akan bahas teori konspirasi, tapi kita akan lihat data dan fakta yang sebenarnya. Mulai dari perubahan strategi internal stasiun TV, pergeseran target penonton, sampai ke urusan bisnis yang jarang banget dibahas di publik. Jadi, siap-siap nostalgia sambil mencari tahu kebenarannya. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Sejak kapan sih Doraemon tayang di RCTI? Nah, ini dia yang bikin kita semua merasa kehilangan. Doraemon pertama kali mengudara di RCTI pada tahun 1988. Tepatnya tanggal 13 November, bayangkan. Sejak saat itu, hampir setiap generasi di Indonesia tumbuh, ditemani petualangan Nobita dan kawan-kawan. Doraemon itu bukan cuma kartun, tapi sudah jadi bagian dari budaya populer Indonesia. Setiap minggu pagi, jam 8, suaranya sudah jadi alarm alami buat jutaan anak-anak, bahkan orang dewasa. Tradisi ini berjalan selama lebih dari 30 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Doraemon sudah seperti anggota keluarga yang selalu hadir di akhir pekan. Nah, episode terakhir Doraemon yang tayang reguler di RCTI adalah pada tanggal 3 Februari tahun 2018. Setelah itu, semuanya berubah. Banyak yang kaget. Kok tiba-tiba nggak ada? Padahal tidak ada pengumuman besar-besaran kalau Doraemon akan berhenti tayang. Kepergiannya terasa sunyi dan meninggalkan banyak pertanyaan. Inilah titik awal dari semua kebingungan kita. Kenapa sebuah program yang sudah begitu ikonik dan melegenda bisa hilang begitu saja? Alasan pertama dan yang paling utama adalah perubahan strategi program dari pihak RCTI sendiri. Sebuah stasiun televisi itu bisnis. Mereka harus terus beradaptasi dengan tren pasar dan selera penonton yang terus berubah. Pada periode sekitar tahun 2018 ke atas, kita bisa lihat ada pergeseran besar dalam konten yang ditayangkan di akhir pekan. Slot pagi yang dulunya diisi penuh oleh kartun anak-anak, perlahan mulai digantikan oleh program lain. Mungkin kamu sadar, bukan cuma Doraemon yang kena imbasnya. Banyak kartun lain juga mengalami nasib serupa. Jam tayangnya digeser, atau bahkan dihilangkan. RCTI, sebagai salah satu stasiun TV swasta terbesar, mulai lebih fokus pada program-program yang dianggap punya potensi rating lebih tinggi di slot waktu tersebut. Misalnya, acara musik, infotainment, atau bahkan sinetron dan FTV yang ditayangkan ulang. Dari sudut pandang bisnis, ini sangat masuk akal. Mereka harus memaksimalkan pendapatan dari iklan. Jika sebuah slot waktu bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dengan program jenis lain, maka perubahan itu tak terhindarkan. Sayangnya, program anak-anak seperti Doraemon, meskipun legendaris, mungkin dianggap kurang kompetitif dari segi komersial dibandingkan program-program baru tersebut. Ini bukan berarti Doraemon tidak laku, tapi ada program lain yang dianggap lebih menguntungkan untuk slot waktu premium di akhir pekan. Alasan kedua, yang masih berhubungan erat dengan yang pertama, adalah pergeseran target penonton. Dulu, hari Minggu pagi adalah waktu keluarga, di mana anak-anak jadi raja di depan TV. Tapi coba kita lihat sekarang, lanskap media sudah sangat berbeda. Anak-anak zaman sekarang punya lebih banyak pilihan tontonan. Ada YouTube, Netflix, dan berbagai platform streaming lainnya. Mereka tidak lagi bergantung pada jadwal TV untuk menonton kartun favorit mereka. Stasiun TV pun sadar akan hal ini. Mungkin mereka melihat data bahwa penonton anak-anak di TV konvensional pada jam tersebut sudah tidak sebanyak dulu. Akibatnya, mereka mengubah target penonton di jam pagi akhir pekan. Dari yang tadinya fokus ke anak-anak, sekarang mungkin lebih menyasar ke penonton remaja atau ibu-ibu rumah tangga
dengan program infotainment atau sinetron. Jadi, hilangnya Doraemon juga merupakan cerminan dari perubahan demografi penonton televisi itu sendiri. Anak-anak sudah beralih ke platform digital, dan stasiun TV harus menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan penonton yang masih setia menonton siaran mereka. Sekarang kita masuk ke alasan ketiga. Ini bagian yang paling teknis tapi sangat penting. Hak siar dan kebijakan konten. Untuk menayangkan sebuah program dari luar negeri, seperti Doraemon, stasiun TV harus membeli lisensi atau hak siar. Hak siar ini ada masa berlakunya dan harus diperpanjang secara berkala. Proses perpanjangan ini melibatkan negosiasi yang rumit dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Ada kemungkinan kontrak hak siar. Doraemon dengan RCTI sudah habis masa berlakunya, dan karena berbagai pertimbangan bisnis yang sudah kita bahas tadi, pihak stasiun TV memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Selain itu, ada juga kebijakan internal mengenai konten anak. Mungkin ada perubahan dalam regulasi penyiaran atau kebijakan internal perusahaan yang membuat penayangan kartun seperti Doraemon menjadi lebih sulit atau kurang prioritas. Misalnya, terkait durasi iklan untuk program anak atau aturan lain yang membuat slot tersebut menjadi kurang menarik secara komersial. Bisa jadi, ini adalah keputusan bisnis murni yang didasarkan pada kalkulasi biaya hak siar versus potensi pendapatan yang bisa dihasilkan. Ini adalah sisi industri TV yang jarang kita lihat sebagai penonton biasa. Alasan keempat, dan ini adalah faktor eksternal yang paling kuat, adalah perubahan kebiasaan menonton secara massal. Kita hidup di era digital. Platform streaming on demand telah mengubah cara kita mengonsumsi hiburan. Kenapa harus menunggu hari Minggu jam 8 pagi kalau kita bisa menonton Doraemon kapan saja dan di mana saja melalui platform digital? Pihak pemegang lisensi Doraemon sendiri, yaitu ADK Emotions, juga pastinya melihat tren ini. Mereka mulai lebih aktif mendistribusikan konten Doraemon melalui kanal-kanal digital resmi, seperti kanal YouTube resmi Doraemon Indonesia. Ini adalah langkah strategis untuk menjangkau generasi penonton yang baru, yaitu generasi Z dan Alpha yang lebih akrab dengan gawai daripada televisi. Dengan memindahkan fokus ke platform digital, mereka bisa mengontrol kontennya secara langsung, berinteraksi dengan penggemar, dan memonetisasi kontennya dengan cara yang berbeda. Jadi, mungkin saja ini bukan hanya keputusan sepihak dari RCTI, tapi juga bagian dari strategi global dari pemilik merek Doraemon itu sendiri untuk beradaptasi dengan era digital. Mereka pindah rumah ke tempat di mana penontonnya sekarang berada, yaitu di dunia online. Jadi, kalau kita simpulkan, kenapa Doraemon tidak tayang lagi di RCTI? Jawabannya bukan karena Doraemon sudah tamat atau tidak laku lagi. Sama sekali bukan. Doraemon masih sangat populer. Bahkan, film-film terbarunya masih tayang di bioskop dan selalu ramai penonton. Hilangnya Doraemon dari RCTI adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor. Mulai dari perubahan strategi program dan target audiens RCTI yang lebih fokus pada konten yang dianggap lebih menghasilkan secara komersial, lalu ada masalah hak siar yang mungkin tidak diperpanjang, dan yang terpenting adalah pergeseran besar dalam kebiasaan menonton kita semua ke platform digital. Ini adalah sebuah evolusi dalam industri media. Sesuatu yang legendaris seperti Doraemon di TV konvensional harus memberi jalan bagi format dan platform baru. Sedih memang, karena kita kehilangan sebuah ritual masa kecil yang sangat berharga. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa Doraemon berhasil beradaptasi dan tetap hidup di era yang baru. Dia tidak hilang, dia hanya pindah ke tempat yang baru, tempat di mana kita bisa menemuinya kapan saja kita mau. Jadi, buat kamu yang kangen dengan Doraemon, jangan khawatir. Kamu masih bisa menonton episode-episode resminya di kanal YouTube Doraemon Indonesia atau platform streaming lainnya. Meskipun rasanya mungkin beda dengan nonton di TV setiap minggu pagi, tapi setidaknya petualangan Nobita dan alat-alat canggih dari kantong ajaib Doraemon akan selalu bisa kita nikmati. Gimana menurut kalian? Apakah kalian termasuk tim yang kangen banget nonton Doraemon di RCTI? Atau kalian lebih suka nonton di platform digital sekarang? Coba deh tulis kenangan kalian tentang Doraemon di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita bisa nostalgia bareng-bareng. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka.
Subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.